Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul konseling kelompok. Perkenalkan, nama saya Lailatul Amaniyah dan teman-teman saya ada Dedi Anandatari, Cut Bulan, dan Dara Damia. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang definisi kelompok. Pada dasarnya, yang dinamakan kelompok itu adalah kumpulan dari 2 orang atau lebih. Adapun menurut George Homans mendefinisikan kelompok sebagai sejumlah individu yang berkomunikasi satu sama dengan yang lain dalam jangka waktu tertentu yang jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga tiap-tiap orangnya dapat berkomunikasi dengan semua anggota secara langsung. Selanjutnya ada kelompok konseling. Jadi konseling itu terbentuk dalam rangka memecahkan masalah yang ada dari individu. Konseling terdiri dari komponen konselor dan klien. Akan tetapi, terapi kelompok dalam konseling, klien beranggotakan lebih dari 1 orang sehingga membentuk kelompok. Konselor mencari titik permasalahan dari klien, menganalisis serta membantu pemecahan masalah pada klien dan mengarahkan klien untuk mampu mengambil keputusan serta mempertanggungjawabkannya. Praktiknya kelompok konseling dilakukan beberapa klien yang ditangani oleh seorang konselor dalam waktu yang bersamaan. Kelompok konseling memiliki motif dan tujuan yang sama. Misalnya, pada kelompok konseling penderita kanker dilatar belakangi karena anggota kelompok memiliki kesamaan sebagai penderita kanker. Selanjutnya, pengertian konseling kelompok. Jadi saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi latar belakang kehadiran konseling sebagai bentuk penanganan tersebut bagi orang-orang yang mengalami gangguan psikologis dimulai sejak tahun 1986 yang dipelopori oleh Leitner Whitmer dengan mendirikan sebuah psychological counseling clinic di The University of Pennsylvania. Ini menurut Latipun tahun 2001. Jadi, konseling kelompok itu merupakan suatu bantuan pada individu dalam situasi kelompok yang bersifat pencegahan dan penyembuhan, serta diarahkan pada pemberian kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Latipun dalam Lumongga tahun 2011 mengatakan konseling kelompok adalah bentuk konseling yang membantu beberapa individu yang diarahkannya mencapai fungsi kesadaran secara efektif untuk jangka waktu pendek dan menengah. Konseling kelompok adalah upaya bantuan yang bersifat pencegahan dan pengembangan kemampuan pribadi sebagai pencegahan masalah secara kelompok atau bersama-sama dari seorang konselor kepada klien. Selanjutnya kita akan membahas tentang konselor. Jadi konselor itu adalah pihak yang membantu klien dalam proses konseling, sebagai pihak yang paling memahami dasar dan teknik konseling secara luas. Konselor bukan hanya menjalankan perannya sebagai fasilitator bagi klien, melainkan juga bertindak sebagai penasehat, guru, dan konsultan yang mendampingi klien sampai klien dapat menemukan dan mengatasi masalah yang dihadapinya. Dalam proses konseling, seorang konselor harus dapat menerima kondisi klien apa adanya. Konselor harus dapat menciptakan suasana yang kondusif saat proses konseling berlangsung. Posisi konselor sebagai pihak yang membantu menempatkan pada posisi yang benar-benar dapat memahami dengan baik permasalahan yang dihadapi klien. Selanjutnya ada karakteristik konselor. Roger menyebutkan ada 3 karakteristik utama yang harus dimiliki oleh konselor, yaitu ada kongruens. Seorang konselor haruslah terintegrasi dan kongruen. Maksudnya, seorang konselor terlebih dahulu harus memahami dirinya sendiri. Antara pikiran, perasaan, dan pengalamannya harus serasi. Konselor harus sungguh-sungguh menjadi dirinya sendiri, tanpa menutupi kekurangan yang ada pada dirinya. Misalnya, seorang konselor
yang memiliki fobia terhadap ketinggian bersedia membagi pengalaman kepada klien tentang keluhan ketakutan pada hewan berbulu. Konselor tidak berpura-pura mengatakan bahwa ia berani dan telah berhasil mengalahkan ketakutannya pada ketinggian. Hal ini akan membuat klien merasa bahwa bukan hanya dirinya yang memiliki masalah pada suatu objek. Yang kedua ada unconditional positive trigger. Konselor harus dapat menerima atau respect kepada klien, walaupun dengan keadaan yang tidak dapat diterima oleh lingkungan. Apabila seorang klien datang dengan keluhan selalu melakukan masturbasi, konselor tidak langsung menolak atau sinis, akan tetapi bersikap terbuka dan berpikir positif bahwa tingkah laku klien dapat diubah menjadi lebih baik. Yang terakhir ada empati. Empati adalah memahami orang lain dari sudut kerangka berpikirnya. Selain itu, empati yang dirasakan juga harus ditunjukkan. Konselor harus dapat menyingkirkan nilai-nilainya sendiri, tetapi tidak boleh ikut larut di dalam nilai-nilai klien. Seorang konselor yang berperan sebagai pembantu bagi klien harus memiliki karakteristik yang positif untuk menjamin keefektifannya dalam memberikan penanganan. Dalam hal ini, Latipun tahun 2001 membaginya dalam dua aspek utama. Yang pertama yaitu ada keahlian dan keterampilan. Konselor adalah orang yang harus benar-benar mengerti dunia konseling dan menyelesaikan permasalahan klien dengan tepat. Pietrovesa menambahkan bahwa ketika seorang konselor bersedia membantu klien, maka secara tidak langsung konselor telah menyetujui untuk mencurahkan tenaga, pikiran, dan kemampuannya untuk membantu klien. Yang kedua ada kepribadian konselor. Dalam Latipun 2001 mengungkapkan bahwa kepribadian konselor tidak hanya bertindak sebagai pribadi semata bagi konselor, akan tetapi dapat dijadikan sebagai instrumen dalam meningkatkan kemampuan dalam membantu kliennya. Dimensi yang harus dimiliki konselor adalah spontanitas, fleksibilitas, konsentrasi, keterbukaan, stabilitas emosi, berkeyakinan akan kemampuan untuk berubah, komitmen pada rasa kemanusiaan, kemampuan membantu klien mengubah lingkungannya, serta pengetahuan konselor dan totalitas. Secara umum, karakteristik kepribadian konselor yang berlaku di Indonesia yaitu ada yang pertama ada beriman dan bertakwa, menyenangi manusia, berkomunikator yang tampil dan pendengar yang baik, memiliki ilmu dan wawasan tentang manusia, sosial budaya yang baik dan kompeten, fleksibel, tenang dan sabar, menguasai keterampilan teknik dan memiliki intuisi, memiliki etika profesi, respek jujur, asli, menghargai dan tidak menilai, empati, memahami, menerima, hangat dan bersahabat, fasilitator dan motivator, emosi stabil, itu pikirannya jernih, cepat dan mampu, objektif, yaitu rasional, logis dan konkret. Yang terakhir ada konsisten dan bertanggung jawab. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cut Bulen. Baik, saya Cut Bulen akan melanjutkan presentasi ini. Dalam konseling kelompok, terdapat klien menurut Willis pada tahun 2009 mendefinisikan klien adalah setiap individu yang diberikan bantuan profesional oleh seseorang konselor atas permintaan dirinya sendiri atau orang lain. Dan klien ini mempunyai 5 karakteristik. Yang pertama, klien sukarela. Yang kedua, klien terpaksa. Yang ketiga, klien enggan. Yang keempat, klien bermusuhan. Dan yang kelima, klien krisis. Klien ini juga mempunyai harapan. Berdasarkan penelitian pada tahun 2001, harapan klien untuk mengetahui kesulitan dan masalah yang sebenarnya sedang dialami menempati urutan teratas, yaitu 95%. Kemudian disusul oleh harapan agar orang lain menanggapinya sebagaimana layaknya menempati harapan orang lain, urutan kedua yaitu 91%.
Hal yang tidak boleh dilupakan oleh konselor adalah sebaik apapun teori dan metode yang diterapkan oleh seorang konselor dalam menjalankan peran dan fungsinya, akan berakhir dengan kegagalan konseling apabila teori dan metode tersebut tidak dapat memenuhi apa yang menjadi harapan klien. Jadi, keselarasan inilah yang harus diperhatikan seorang konselor yang efektif. Selanjutnya ada kebutuhan klien. Menurut George pada tahun 2002 menyebutkan, kebutuhan psikologis meliputi kebutuhan kasih sayang, rasa memiliki, berprestasi, mandiri, pengakuan sosial, dan kebutuhan harga diri. Selanjutnya ada fungsi konseling. Konseling kelompok memiliki dua fungsi. Yang pertama fungsi layanan kuratif dan yang kedua layanan preventif. Nah, layanan kuratif yaitu layanan yang diarahkan untuk mengatasi persoalan yang dialami individu. Sedangkan layanan preventif yaitu layanan konseling yang diarahkan untuk mencegah terjadinya persoalan pada diri individu. Itu menurut Kurnanto pada tahun 2013. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasi oleh teman saya. Baik, saya Dede Anantatari Hasibuan ingin menjelaskan fungsi konseling. Konseling kelompok memiliki fungsi layanan kuratif dan layanan preventif. Layanan kuratif yaitu layanan yang diarahkan untuk mengatasi persoalan yang dialami individu. Sedangkan layanan preventif yaitu layanan konseling yang diarahkan untuk mencegah terjadinya persoalan pada diri individu menurut Kurnanto 2013. Selanjutnya, ada tujuan konseling. Menurut Scherzer dan Stone, tujuan konseling adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesehatan mental positif. Yang kedua, pemecahan masalah. Yang ketiga, keefektifan pribadi. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses konseling. Yang pertama, struktur. Menurut Willis 2009, struktur adalah susunan proses konseling yang dilakukan konselor secara sistematis. Yang kedua, inisiatif. Inisiatif dipandang sebagai motivasi untuk berubah. Inisiatif biasanya lahir dari klien yang menyadari bahwa ia harus keluar dari masalahnya dan memiliki keyakinan yang kuat bahwa konseling akan berhasil. Yang ketiga, aplikasi teknik yang tidak tepat. Yang keempat, hubungan konseling yang tidak efektif. Yang kelima, masalah komunikasi. Yang keenam, fokus. Yang ketujuh, kelemahan konselor. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Dania. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur konseling kelompok, tahapan konseling kelompok, interaksi dalam konseling kelompok. Jadi di struktur konseling kelompok ini terdiri dari 3 item, yaitu jumlah anggota kelompok, sifat kelompok, dan waktu pelaksanaan. Yang LOM 2001 menjelaskan bahwa jumlah anggota kelompok itu terdiri dari minimal 4 orang dan maksimalnya 12 orang. Kenapa demikian? Penelitian menunjukkan bahwa jika anggota kelompok kurang dari 4 orang, maka dinamika kelompok menjadi kurang hidup. Nah, sebaliknya, jika anggota kelompok lebih dari 12 orang, maka konselor kewalahan untuk mengelola kelompok karena jumlah anggota terlalu besar. Selanjutnya ada sifat kelompok. Sifat kelompok itu terbagi 2, yaitu sifat terbuka dan sifat tertutup. Nah, kenapa dikatakan sifat terbuka? Karena pada kelompok ini menerima setiap kehadiran anggota baru sampai batas yang telah ditetapkan. Batas anggota kelompok yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya ada sifat tertutup. Nah, di sifat tertutup di sini bermaksud ialah konselor tidak memungkinkan masuknya klien baru untuk bergabung dalam kelompok yang telah terbentuk. Nah, ada waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan itu batas akhir pelaksanaan konseling kelompok sangat ditentukan. Seberapa besar
permasalahan yang dihadapi oleh kelompok tersebut. Nah, yang kedua tuh ada tahapan konseling. Corey dan Yalom pada 2001 berpendapat membagi tahapan tersebut menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada prakonseling. Nah, prakonseling ini ialah tahapan persiapan membentuk kelompok. Jadi konselor itu menyeleksi anggota-anggota kelompok, anggota-anggota untuk membuat suatu kelompok dengan visi misi yang sama. Yang kedua itu ada tahap permulaan. Tahap permulaan ini kelompok tersebut dibentuknya struktur kelompok agar struktur kelompok tersebut ataupun anggota kelompok tersebut mengetahui peraturan-peraturan dalam ruang lingkup kelompok tersebut. Yang ketiga itu ada transisi. Transisi di sini ialah tahap peralihan, di mana setiap anggota kelompok terdapat ketidakseimbangan. Namun, konselor menuntun setiap anggota kelompok untuk dapat berumpan balik dengan sesama anggota kelompok. Selanjutnya ada tahapan akhir. Nah, tahapan akhir ialah tahapan di mana anggota kelompok mulai mencoba perilaku baru yang telah mereka pelajari dan dapatkan dari anggota kelompok. Jadi, di tahapan akhir ini terdapat perkembangan baru dari tiap-tiap anggota kelompok. Yang terakhir, ada pasca konseling, di mana konselor menetapkan adanya evaluasi sebagai bentuk dari tindak lanjut dari konseling kelompok. Nah, konselor membuat evaluasi terhadap hambatan-hambatan yang dialami setiap individu dan perubahan-perubahan tingkah laku dari hasil konseling kelompok tersebut. Nah, selanjutnya ada interaksi dalam konseling kelompok. Interaksi dapat berlangsung positif apabila pada interaksi kelompok tersebut terjadi kohesivitas, saling memberi umpan balik, dan terjalin pendekatan emosional antara anggota. Sebaliknya, interaksi dapat berlangsung negatif apabila pada interaksi tersebut terjadi hal-hal yang mengacu pada proses konseling. Konselor harus teliti dan cermat dalam memahami sifat anggota kelompoknya agar hal-hal yang dapat mengacaukan proses konseling dapat dicegah dan dihindari. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.